Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran seni budaya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengolahan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Adapun kompetensi dasar pada bab ini yakni KD 3.2 memahami gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan, dan KD 4.2 memeragakan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga sesuai iringan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis iringan pada gerak tari. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan gerak tari dengan menggunakan iringan yang sesuai. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengkomunikasikan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga secara lisan maupun tulisan. Materi yang akan dibahas pada bab ini ada dua. Yang pertama, bentuk penyajian tari, dan yang kedua, iringan tari. Bentuk penyajian tari merupakan suatu wujud penjelasan dan pengamatan pada proses penyajikan sebuah penampilan tari. Bentuk penyajian tari dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Bentuk penyajian tari yang pertama yakni tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian yang dilakukan oleh seorang penari, baik itu penari perempuan maupun penari laki-laki. Adapun contoh tari tunggal yakni seperti tari Anjasmara, tari topeng kelana, dan tari kandagan. Bentuk penyajian tari yang kedua yakni tari berpasangan. Tari berpasangan yaitu tari yang penyajiannya dibawakan oleh 2 orang penari, baik itu laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Contoh tarian berpasangan yakni seperti tari ketuk tilu, tari serampang 12, dan tari ramasinta. Bentuk penyajian tari yang ketiga yakni tari kelompok. Tari kelompok yaitu tari yang penyajiannya dibawakan secara berkelompok, lebih dari 3 orang. Contoh tarian berkelompok yakni seperti tari sigeh pengunten, tari kecak, dan tari saman. Nah, sekarang lanjut ke materi yang kedua mengenai iringan tari. Apa itu iringan tari? Yakni bentuk musik pengiring yang sudah terpola sebagai pendukung suasana dan menopang karakter tari. Berdasarkan sumber suara, iringan tari dibagi menjadi 2, yakni iringan internal dan iringan eksternal. Iringan internal yakni musik atau bunyi yang berasal dari anggota tubuh manusia atau si penari tersebut. Misalnya bunyi tepukan tangan, tepukan dada, petikan jari, hentakan kaki, siulan, atau suara manusia lainnya. Yang kedua, iringan eksternal, yaitu suara yang dihasilkan dari alat musik, baik alat musik tradisional maupun modern. Musik tersebut biasanya bisa direkam seperti pada kaset, VCD maupun MP3, ataupun bisa juga dimainkan secara langsung. Kemudian, fungsi iringan tari sendiri. Yang pertama, sebagai iringan suatu penyajian tari. Yang kedua, sebagai pengatur waktu. Yang ketiga, sebagai pemberi atau mempertegas ekspresi gerak.
Dan yang terakhir, sebagai pemberi ilusi atau gambaran suasana pada sebuah tarian. Berikut Ibu tayangkan contoh tarian dengan menggunakan iringan internal. Silakan simak video berikut ini. Rasa, 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 rasa. Rasa, rasa. Kemudian, Ibu akan berikan contoh tarian dengan menggunakan iringan musik eksternal secara langsung. Sekian pemaparan yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Pada bagian akhir video, ada pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian nanti kalian kirimkan melalui link yang telah Ibu share di grup WhatsApp. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.